Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan coba mencari jurnal dengan judul atau dengan tema terkait dengan nilai waktu dari uang. Jadi di halaman Google Anda bisa ketikkan di sini. Di sini jurnal nilai waktu dari uang begitu. Kemudian titik PDF ini ya. Jadi ini eh, judul yang perlu Anda ketikkan. Kemudian di halaman Anda ini akan muncul beberapa jurnal dalam bentuk PDF. Di sini bisa Anda klik salah satu, misalkan ini diklik begitu ya. Klik, lalu kemudian akan muncul file. Bisa Anda langsung download atau bisa Anda juga buka di halaman Google. Nah, misalkan Anda sudah ketemu satu jurnal. Satu jurnal itu ya, adalah contohnya di sini ya. Ini adalah contoh salah satu jurnal. Kita lihat di dalam jurnal ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian di sini nama penerbit atau nama jurnalnya. Kemudian ada volume, lalu nomor, ada bulan dan tahun terbit. Kemudian di sini ada judul jurnal. Setelah judul adalah nama penulisnya. Kemudian bagian selanjutnya yaitu abstrak. Di bagian abstrak ini biasanya terdapat tujuan dari penulisan atau penelitian ini. Apa sebetulnya yang ingin dicapai dengan adanya penulisan atau penelitian ini. Kalau di sini bisa kita lihat di bagian akhir ya. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menjawab bagaimana konsep nilai waktu dari uang dalam sudut pandang ekonomi Islam. Nah, metodenya apa? Dengan metode kualitatif dan pendekatan library research begitu. Setelah abstrak, maka akan ada kata kunci. Setelah kata kunci, pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah latar belakang. Mengapa peneliti atau penulis meneliti tentang nilai waktu dari uang dari sisi atau perspektif Islam. Setelah pendahuluan, maka akan ada teori yang terkait. Ini teorinya ya, ada fungsi uang, ada konsep uang, lalu pengertian dan konsep nilai waktu dari uang. Setelah ini kemudian bagiannya adalah pembahasan atau pembahasan dari penelitian ini, yaitu pandangan ekonomi Islam tentang nilai waktu dari uang. Ini dibahas sedemikian rupa oleh peneliti. Kemudian di bagian bawah setelah pembahasan ada penutup. Setelah penutup adalah daftar pustaka. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jurnal yang akan direview atau diringkas atau dirangkum. Lalu bagaimana format review jurnal? Di sini sudah saya sajikan contoh format review jurnal. Yang pertama adalah judul jurnal Anda tuliskan di sini, penerbit atau nama jurnalnya, halamannya, tahun terbit, lalu nama penulis. Lalu di tabel bawahnya ini ada Anda diminta untuk menuliskan tujuan penelitiannya apa. Kemudian subjek penelitian ini apa sih yang diteliti begitu, apa yang dibahas tentang apa. Metode penelitian bagaimana, ini biasanya kalau tidak ada dalam tubuh jurnal, ada di bagian abstrak Anda bisa baca. Manfaat time value dalam penelitian ini apa? Karena ini review jurnal tentang nilai waktu dari uang atau time value of money. Jadi Anda perlu menuliskan atau mencari tahu dalam jurnal tersebut apa manfaat dari time value dalam penelitian ini. Kemudian metode analisisnya dan alasannya seperti apa. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan ini biasanya ada di bagian penutup paragraf awal bisa seperti ini. Kesimpulannya ada di paragraf ini misalnya.
dalam ekonomi Islam hanya memandang uang sebagai alat tukar. Atau bisa juga Anda cari di bagian akhir pembahasan, paragraf terakhir pembahasan, gitu. Lalu di review jurnal berikutnya yaitu kekurangan penelitian ini menurut Anda. Mungkin Anda yang kurang tidak ada halamannya, atau tidak ada nama penulis, atau tidak ada bagian metodenya. Anda bisa tuliskan di kekurangan penelitian ini. Jadi seperti ini untuk format review jurnal. Selamat mencoba. Anda bisa mencari jurnal apapun di Google ya, di browsing di Google. Di sini ada banyak sekali jurnalnya. Anda bisa cari, pilih salah satu. Ada banyak di sini. Ada halaman 1 sampai 10, Anda bisa pilih salah satu begitu ya. Silahkan, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.